Audio Jungle. Audio Jungle. There are new COVID-19 cases in North Texas, and it is spreading fast. Declaring a state disaster. Fort Mayor Betsy Price is expected to announce a stay-at-home order. Dallas County will move to a safer at home. Nearly every state in the country has now been declared state of They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabah pandemi. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya akan terjadi suatu wabah. Wabah yang berdampak signifikan pada setiap sisi dari kehidupan kita. Kini, interaksi sosial sebagian besar hanya dapat dilakukan melalui virtual. Banyak hal yang seharusnya leluasa untuk kita lakukan, namun kini terbatas untuk kita lakukan. Seperti halnya dalam dunia pendidikan. Di situasi saat ini, pendidikan di Indonesia ataupun di mancanegara dituntut untuk melakukan sistem pembelajaran secara virtual. Namun, yang menarik di video kali ini, kita tidak akan banyak berbicara mengenai pandemi. Namun di sini, saya, Muhammad Iqbal Bayu Asari, NIM A4-2017-0061, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, ingin mengajak rekan semuanya untuk menyaksikan salah satu strategi dari prodi kami Pendidikan Biologi dalam beradaptasi dengan pandemi. Nah, yang menarik daripada video kali ini yaitu strategi yang diambil oleh prodi kami dalam menghadapi dan beradaptasi dengan pandemi, yaitu dengan memodifikasi KKL kuliah kerja lapangan yang biasanya dilakukan secara langsung namun kini dilakukan secara virtual ataupun online. Nah, selama menjalani KKL secara virtual ataupun online ini, saya mendapatkan banyak hal baru, informasi baru dan ilmu-ilmu baru. Hal ini dikarenakan penyampaian materi dan juga penyampaian video yang dikemas apik oleh sang pemateri itu sangat memudahkan bagi kami para mahasiswa dalam menggali suatu informasi. Walaupun KKL dilakukan secara virtual, itu tidak mempengaruhi hasil dari informasi yang kami dapatkan. Nah, adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam KKL virtual kali ini, yaitu yang pertama dengan membedah suatu video ekspedisi tentang keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Kedua, ada kuliah umum yang diisi oleh pemateri para ahli. Dan ketiga, yaitu observasi secara mandiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Dari beberapa kegiatan KKL secara virtual kali ini, kegiatan yang pertama yaitu eksplorasi sebuah video dengan tema keanekaragaman hayati di Indonesia. Di video tersebut dijelaskan bahwasanya Indonesia negara yang beriklim tropis, dilewati oleh beberapa garis khatulistiwa sehingga menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, mega biodiversity country. Julukan yang tepat untuk Indonesia karena dia kaya akan biodiversitasnya. Namun, kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia belum semua dimanfaatkan. Malah beberapa kekayaan tidak dijaga. Pohon ditebang secara liar, hutan-hutan dibakar,
sehingga satwa kehilangan tempat tinggalnya dan juga bencana datang silih berganti. Pada video kedua, kita diajak beranjak perisai pesisir Minahasa. Ekosistem pesisir merupakan ekosistem peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem perairan. Hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang merupakan 3 ekosistem yang memainkan peranan ekologi yang sangat penting di perairan wilayah pesisir. Ekosistem pesisir memiliki peran yang sangat penting, yaitu penyeimbang dan tempat bertahan hidup bagi banyak spesies, serta sebuah perisai pertahanan yang melindungi daratan dari kerusakan akibat badai, abrasi, bahkan tsunami. Namun, aktivitas manusia dinilai berlebihan terhadap alam. Hal ini berujung kepada keseimbangan ekosistem yang mulai tak terjaga. 68% populasi terumbu karang di Indonesia rusak. 7% per tahun padang lamun di dunia menurun. Meski memiliki hutan mangrove terbesar di dunia, Indonesia kehilangan 40% hutan mangrove-nya dalam 3 dekade terakhir. Kemudian pada video ketiga, kita diajak untuk eksplorasi ke Pulau Karimun. Upaya konservasi keanekaragaman hayati di Pulau Karimun. Eksplorasi dilakukan dengan cara mencari dan mengoleksi tumbuhan yang hidup di pulau-pulau sekitar Pulau Batam, yang kemudian akan ditanam kembali di kebun raya Batam. Salah satu pulau tempat koleksi tumbuhan adalah Pulau Karimun. Membantu untuk eksplorasi dan pengayaan tumbuhan yang berada di pulau-pulau kecil sekitar kota Batam merupakan salah satu peran dari TV. Pada eksplorasi ini, kita juga melakukan penelitian tentang pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan tanaman obat, tanaman pangan seperti singkong, pemanfaatan kayu untuk pembuatan kapal, dan berbagai kegunaan lainnya. Dari hasil eksplorasi di sekitar 10 pulau kecil di Kepulauan Karimun diperoleh sebanyak 1022 nomor koleksi tumbuhan, 2.630 spesimen yang terdiri dari 106 suku dan 240 marga. Koleksi herbarium sebanyak 1035 nomor koleksi yang terdiri dari 123 suku dan 405 jenis. Jamur yang ditemukan sebanyak 345 nomor yang terdiri dari 20 suku dan 41 marga, serta lumut sebanyak 24 nomor koleksi. Jenis-jenis fauna yang berhasil dikoleksi antara lain 40 spesimen burung, 23 jenis reptil, 5 nomor amfibi, dan 37 koleksi mamalia. Kemudian kegiatan selanjutnya pada KKL virtual ini yaitu kuliah umum. Pak Prabang Setiono merupakan salah satu pemateri pada kegiatan kuliah umum. Cara Pak Prabang menyampaikan materi yaitu dengan sangat santai namun tetap serius, sehingga para mahasiswa tidak tegang pada saat kuliah umum. Kegiatan selanjutnya atau yang terakhir ialah observasi lingkungan sekitar tempat tinggal. Mahasiswa diminta untuk mengamati objek dengan tema meliputi zoologi, botani, ataupun lingkungan. Nah, demikian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.